Halo teman-teman, jadi video ini ditujukan untuk teman-teman. Kalau kalian sedang melihat video ini berarti kalian antara melewati kelas pertemuan keempat atau teman-teman butuh pemahaman tambahan tentang pertemuan keempat ini. Kalau teman-teman tidak melewati pertemuan keempat atau tidak butuh, berarti teman-teman salah video. Bisa hubungi tutor lain, bukan tutor lain, tutor kalian untuk berikan video yang tepat. Oke? Jadi ini untuk pertemuan keempat Visual Programming. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang event. Nah, event itu apa sih, Kak? Event itu yang ini ya, aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, udah muncul. Nah, jadi di sini kita tidak ke sini dulu. Teman-teman sambil nonton videoku bisa buka nomor 10. Events itu yang ini. Ada when green flag is click, ada when space key is flick, when space key is press, dan juga ada nanti yang when this sprite click. Nah, teman-teman, aku kasih waktu 10 detik untuk mencari tahu kesamaan dari dua perintah ini. 3 sih, tapi yang satu nggak muncul di sini, tapi nggak apa-apa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Nah, jadi di sini kita mulai. Perbedaannya atau persamaannya adalah dua-duanya memiliki kepala. Set, dia tidak bisa dimasuki atau menjadi pertengahan program. Beda dengan wait atau next costume yang dimana dia bisa menjadi tengah-tengah program. Event ini adalah bagaimana kita mengawali programnya. Apakah menggunakan bendera hijau? Apakah saat kita menekan tombol di keyboard? Apakah saat kita mengklik sprite-nya? Nah, itu adalah contoh-contoh dari event. Untuk yang kita pakai sekarang di sini kita akan menggunakan dua, yaitu green flag dan juga tombol spasi. Jadi pas kita tekan tombol spasi, celananya berubah. Oke. Jadi pertama, kita harus program yang berbicara adalah anak perempuan. Hati-hati, kita lupa. Jadi saat kalian membuat program, lihat gambar ini. Yang ini adalah anak perempuan atau celananya. Kita ingin membuat program berbicara, jangan sampai yang berbicara adalah celananya. Oke. Jadi kita ganti ke Harper. Kita bikin dia berbicara. Tadi berbicaranya apa? Aku lupa lagi. Sebentar, aku lupa berbicaranya dia ngomong apa. Kita cek. Tadi ngomong apa? Oh, oke. Mana tadi? Ayo pilihkan pakaian untukku. Lalu satu lagi, tekan tombol spasi. Oke, udah gini aja, kalau dicek udah benar. Nah, sekarang untuk keyboardnya kita baca lagi. Ketika Anda menekan satu tombol keyboard, kostum berganti, yaitu yang ini kostumnya adalah shorts atau celananya. Jadi ketika menggunakan space key is press, next costume, dia sudah selesai. Nah, jadi bedanya apa nih dengan bendera hijau? Antara bendera hijau dengan dengan when space key is press. Jadi untuk program space key is press berjalan itu tidak perlu menggunakan bendera hijau. Jadi saat awalannya begini kita nggak perlu klik bendera hijau. Kita bisa pencet spasi. Tuh aku nggak klik ya. Dia sudah bisa berganti. Nah, kalau untuk bendera hijau dia harus diklik bendera hijaunya. Gitu baru untuk berjalan. Jadi ini adalah salah satu contoh perbedaan dari when space key is pressed dan juga bendera hijau. When green flag is click. Oke, jadi bagaimana sebuah program ini diawali. Oke, kalau sudah kita cek sudah benar, kita lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang kita bikin ketika sprite diklik. Nah, klik saya. Kalau diklik bunyi ding dong gitu. Jadi di sini kita menggunakan dua event dalam satu sprite. Emang bisa, Kak? Bisa. Jadi kita buka soalnya dulu. Script awal. Jadi ketika menekan bendera hijau, bel memberitahu apa yang harus dilakukan, yaitu klik saya atau klik aku. Itu bebas. Terus ketika menekan bel, yaitu kita pakai when the sprite is click, dia akan bilang
Ding dong, ada tamu. Gitu, oke. Kalau kita klik bendera hijau, dia akan bilang klik saya. Dan ketika kita klik belnya, dia akan bilang ding dong. Nah, jadi meskipun memiliki dua awalan, selama dia tidak nabrak atau tidak berseteru, dia tidak akan mengganggu satu sama lain. Terus apakah ini sama dengan space key? Sama. Samanya di mana, Kak? Kita tidak perlu menekan bendera hijau untuk membuat programnya berjalan. Oh, jadi kita nggak perlu klik bendera hijau atau nyuruh si karakter ngomong klik saya untuk membuatnya berjalan. Jadi kita klik langsung bisa. Ding dong, ada tamu. Gitu. Kita cek. Nah, sudah mulai paham ya? Pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau masih bingung, bisa ditonton pelan-pelan lagi. Karena kita nonton, kita lihat tugas nomor 3 di sini. Ini sama dengan bel. Nah, tetapi ada tambahannya nih. Ini menyambung dengan pertemuan kemarin tentang initial placement atau penempatan awal. Oke, jadi ketika diklik bendera hijau, dia muncul dan akan bilang klik saya. Dan ketika diklik, hilang. Oke. Jadi ketika menekan bendera hijau, apa yang harus terjadi? Pertama adalah muncul, lalu show, dan dia bilang klik saya. Dan kalau diklik, dia hilang. Nah, ini aja untuk satu balon. Nah, di sini ada penjelasan gimana caranya menduplikasi karena programnya sama untuk balon 2 dan balon 3. Ada caranya menduplikasi, tapi aku akan praktekkan juga. Jadi teman-teman, karena kita ingin mengcopy atau menduplikasi program ini ke balon 2 dan balon 3, kita jangan klik kanan atau klik duplicate di sini. Kita cukup klik kiri ditahan. Jadi klik kirinya ditahan sampai tangannya menutup. Oke, kalau sudah menutup seperti ini, kita bisa geser. Geser kemana, Kak? Geser ke spread mana yang kita ingin taruh programnya. Contoh, set, tarik ke balon 2. Nah, set, tarik ke balon 2. Nah, sampai goyang-goyang. Jadi kalau benar pasti goyang-goyang dia. Tuh, 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 tuh. Nah, kalau nah dia sudah muncul. Sekarang sekali lagi ya. Diklik, tarik ke balon 3. Diklik, tarik ke balon 3 sampai goyang-goyang. Kalau di sini meskipun kelihatannya biru, tapi kalau nggak goyang-goyang nggak akan masuk. Jadi harus di sini. Oke, sekarang kita tes. Set, klik saya. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Kita cek sudah benar. Kita lanjut ke nomor 4. Musim-musim. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan when the spread is click gitu. Jadi sekarang tidak pakai bendera hijau. Yaitu kalau kita klik tombolnya, dia akan berganti latar sesuai dengan tombolnya. Winter, autumn, spring, dan juga summer. Oke. Nah, teman-teman di sini perhatikan namanya winter, spring, summer, autumn. Oke. Jangan dilupain. Jadi kita mulai dari winter dulu. Ketika diklik, atur backdrop ke winter. Nah, karena ganti backdrop, jadi kita pakai switch backdrop. Samakan nama dari sprite-nya dengan nama dari backdrop yang ingin kita pilih. Oke. Karena ini winter, maka kita ganti winter. Setelah itu kita bisa duplicate nggak, Kak? Boleh, biar cepat. Kita duplicate aja langsung semua. Tapi, Kak, kalau diduplicate jadi winter semua dong. Betul, tinggal diklik lagi. Di spring kita ganti jadi spring. Di summer kita ganti jadi summer. Salah. Kita ganti jadi summer. Di sini kita ganti jadi autumn. Ya sama dong. Klik cek. Sudah betul. Itu. Jadi untuk nomor 10 gini aja. Teman-teman kalau bisa mengerjakan 2 bintang ini aku harap dikerjakan. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini agak rumit, teman-teman. Aku kasih waktu mungkin 5 menit untuk membuka tugasnya. Untuk nomor 11. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kenapa aku harus nunggu 5 menit? Kan kamu bisa pause aja. Oke. Jadi di sini agak banyak. Untuk yang ini agak banyak. Jadi ketika kita tekan atas, tuh, si roket akan ke atas terus. Kalau kita pencet bawah, si roket akan ke bawah terus. Dia mendarat. Kalau ke atas dia akan terbang, ke bawah dia akan mendarat. Oke. Nah, di sini kita menggunakan event ini. Oke. Yaitu kita bikin dulu nih, mendekat.
Nah, ini udah ada kodenya. Jadi untuk mendekat atau ke atas ya. Jadi menekan tombol panah atas akan mengganti kostum dan memperbesar ukuran. Up arrow selamanya adalah forever. Lalu change size, ubah ukuran sebesar 5. Setelah itu ganti kostum dan tunggu 1 detik. Ini untuk up arrow. Nah, untuk down arrow ini sama. Menekan tombol panah bawah akan mengganti kostum dan memperkecil ukuran. Sama kayak up arrow. Tetapi bedanya ini memperkecil dan juga tombolnya adalah down arrow. Jadi kalau sama, kita bisa klik kanan, duplicate. Jadi saat sudah seperti ini, kita bisa klik down arrow dan ganti ini karena dia ingin mengecil. Jadi kita bikin -5. Kita cek. Sudah betul. Penempatan awal, ketika Anda menekan bendera hijau, roket akan selalu berukuran sama. Nah, kita bikin di sini ketika bendera hijau, kita bikin 50, 55, 60. Kita ambil tengah deh, 55. Biar dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Oh, iya benar, 55. Nah, terus di sini kita cek lagi, sudah betul? Sudah. Nah, kita akan belajar tentang stop. Oke? Stop ini adalah perintah untuk menghentikan entah itu satu script, entah itu sprite lain, atau bahkan semua program. Jadi teman-teman di sini ada 3 jenis stop. Stop all, stop this script, dan other scripts in sprite. Jadi kalau all berarti semuanya akan berhenti. Kok tahu Kak? Karena di sini tidak bisa ditaruh program apa-apa lagi karena ini adalah program terakhir. Jadi kalau udah di stop all ya udah selesai, nggak ada bisa ditambahin apa-apa lagi. Sedangkan kalau stop this script berarti misalkan kita pasang di sini, dia memang berhenti, tetapi yang berhenti hanya script yang dipasangnya saja. Jadi hanya di sini aja. Gitu. Nah, terus other script in sprite ini akan menghentikan script lain yang ada di sprite yang sama. Jadi kalau misalkan ini berjalan, maka script ini dan ini akan berhenti. Gitu. Nah, fungsinya apa, Kak? Nah, fungsinya gini. Jadi teman-teman, kalau kita pakai yang ini, kita pencet tombol panah atas, dia terbang memang. Kalau kita pencet tombol panah bawah, dia dua-duanya jalan. Kok tahu, Kak? Nah, di sini lihat ada garis kuning. Menandakan dua-duanya jalan. Dia nggak terbang, dia nggak mendarat, dia nggak jauh, dia nggak dekat, dia stuck. Nah, jadi untuk menghindari hal itu, kita bikin. Jadi kalau dia mencet, kalau tombol panah atas dipencet, dia akan menghentikan program untuk panah bawah. Oke? Jadi saat ini dipencet, saat tombol up arrow dipencet, maka dia akan menghentikan down arrow. Dan sedangkan kita pasang lagi di down arrow, saat down arrow ditekan, maka dia akan menghentikan up arrow. Hasilnya apa, Kak? Hasilnya seperti ini. Dia bisa terbang. Oke, ini mungkin nggak kelihatan, tapi kita bikin weightnya lebih sedikit deh, 0,5. Nah, dia bisa jadi lebih cepat, atau kita bikin lebih cepat sedikit, 0,1. 0,1. Nah, oke. Nah, dia jadi gede banget. Nah, pas kita pencet ke bawah, dia nggak stuck. Kalau tadi tidak pakai stop, teman-teman, kita pasang gini ya. Kalau nggak pakai stop, dia akan stuck. Tuh, dia gede kecil, gede kecil, gede kecil, gede kecil, gede kecil, gede kecil. Nah, jadi agar dia tidak berhenti atau dia tidak stuck, jadi kita bikin stop di sini. Up ke bawah, atas ke bawah. Udah deh. Aku kasih waktu untuk screenshot atau ingin mencatat 3 detik. 1, 2, 3. Selesai. Kita ke nomor 2. Agak banyak di sini. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa tanya aku atau nanti bisa tanya tutor kalian di grup. Induk ayam. Nah, di sini kita lihat kalau kita pencet 1, apa yang terjadi? Kita nggak pencet bendera hijau deh. Nah, 2 makan, 3 nengok. Oke. Jadi kita harus ingat kalau satu makan, 1 jalan, 2 makan, 3 nengok. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah ada kodenya nih. Ini sama kayak nomor 1. Jadi teman-teman, kita bikin aja langsung. Ketika tombol 1 ditekan, lalu kita stop other script in sprite biar sama kayak tadi, tidak nabrak satu sama lain. Kita ganti kostum jadi switch kostum. Mana switch kostum? To hand B dan hand A. Dan kita tambahkan wait 1 detik di antara keduanya.
dan juga di bawahnya. Lalu untuk nomor 2, hand D, hand E. Jadi kita tinggal copy atau duplicate, kita ganti nomor 2 dan kita ganti hand D. Oh, sudah hand E. Nah, terakhir untuk yang ketiga, kita duplicate lagi untuk hand C, hand E. Dan penempatan awalnya, di awal induk ayam selalu kembali ke posisi yang semula. Posisi semula apa sih? Posisi semulanya kita lihat. Oh, apa sih itu? Oh, hand E. Jadi ketika bendera hijau dia kembali ke hand E. Start, aku ganti dulu jadi nomor 3. Oke, jadi ini 1, 2, 3. Kalau teman-teman bisa menggunakan duplikat akan sangat lebih cepat pengerjaannya. Oke, jadi diingat-ingat kalau kalian selalu bisa menggunakan duplikat atau copy. Oke? Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita ketika bendera hijau maka ganti ke hand E. Kita cek. Salah. Oh, iya. Iya, aku lupa. Oh iya. No. Kita pakai forever, teman-teman, biar dia jalan terus. Iya, aku ketinggalan. Forever. Dicek. Nah, sudah. Jadi, kenapa pakai forever? Biar dia jalan terus-terusan. Gitu. Kayak tadi kan dicontoh dia terus-terusan tuh jalannya. Oke. Nomor 2, nomor 3. Dicek. Voila. Ke nomor 3. Kerangka dan hantu. Nah, yang ini cukup lucu nih. Jadi, kita biarin dia jalan. Lalu kalau kita pencet spasi, dia berhenti. Gitu. Karakter-karakter fantasi berjalan tanpa izin kita. Ayo hentikan mereka dengan menggunakan tombol spasi. Oke, jadi ketika kita pencet spasi, dia akan menghentikan semuanya. Kita akan pakai fungsi stop all di sini. Nah, jadi ketika Anda menekan bendera hijau, kerangka terus berjalan. Mohon diperhatikan bahwa hanya ada 3 kostum yang kita pakai untuk berjalan. Oke. Gunakan perintah tunggu berapa detik supaya animasi dapat dilihat. Jadi untuk skeleton, nih skeleton ya. Ketika bendera hijau, agar dia gerak terus-menerus kita pakai forever. Dan kita lihat dulu nih apa yang akan kita pakai. Jadi B, D, E. Kenapa Kak? Karena yang A itu hanya berdiri, dia tidak menari. Jadi switch costume to B, D, E. Dan kita pasangkan wait di antaranya. Tunggu, karena tadi disuruh tunggu. Tunggu. Oke, sudah cek, sudah betul. Oke, nah untuk hantunya, hantu ketika menekan bendera hijau, hantu berganti kostum, silakan gunakan perintah tunggu dan detik. Jadi karena hantu itu kostumnya kita hanya ada 2, jadi kita bisa menggunakan ini forever juga. Next kostum, karena hanya ada 2, jadi kita tidak perlu switch kostum. Nah, mereka sudah menari. Nah, di sini kita bisa taruh stop all di salah satu program. Oke. Jadi when space key is press, stop all. Tuh. Jadi beda dengan tadi order script in sprite dan di script, stop all itu akan mempengaruhi semua program, semua. Oke. Kalau sudah dicek selesai dan kita sudah selesai. Jadi video ini sudah selesai dan teman-teman silahkan dikerjakan tugas yang bintangnya. Dan aku harap teman-teman juga mengerjakan soal check yourself di nomor 12. Kalau ada kesulitan bisa hubungi aku atau bisa menghubungi tutornya di grup WhatsApp atau bisa chat pribadi. Oke, maaf kalau kena mic. Terima kasih sudah menonton. Semoga minggu depan atau pertemuan kelima kalian harus datang karena ada project. Oke, projectnya apa? Coba tanya tutor kalian. Aku tidak mau spoil. Dadah!